Oke. Nah, kita masuk di pembahasan yang pertama, bab pertama. Kalau kemarin kita baru selesai di bab introduction ya, bab pengenalan. Masuk ke bab yang pertama ini, silakan teman-teman untuk bisa disiapkan catatannya. Ya, siapa tahu dapat insight-insight yang bisa segera diaplikasikan dalam keseharian. Karena memang buku ini em, applicable sebenarnya ya, karena ditujukan untuk bisnis. Jadi ini buku-buku NLP yang aplikasinya ke bisnis gitu. Jadi yang belum sempat hadir di pertemuan yang pertama, eh, ada rangkumannya kemarin, karena kemarin juga sempat sudah direcord juga, cuma belum sempat diupload ulang untuk video rekamannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa segera terupload kembali. Oke, sebentar ya. Oke, minta izin 5 menit. Nggak sampai. Yang sudah hadir ada Pak Hardianto Chandra, saya, Pak Teten Rustendi sudah, ya. Ada Pak Nurmadi Harsa Sumarta. Salam juga. Selamat malam. Malam. Oke. Baik, kita masuk ke bab pertama yaitu outcomes, teman-teman. Oke. Ini buat teman-teman yang mungkin ya di kesempatan kali ini masih belum belajar NLP secara keseluruhan, nggak apa-apa, it's okay. Ikuti aja pembahasannya. Insya Allah tetap bisa dapat insight. Dan buat teman-teman yang sudah belajar NLP, mudah-mudahan pembahasan kita di malam ini bisa memperluas, bisa memperkaya lagi tentang apa yang sudah pernah kita pelajari bersama sebelumnya, ya. Baik, seperti biasa saya bacakan dulu dan tidak saya bacakan semuanya. Saya bacakan poin-poin pentingnya yang sudah saya underline, sudah saya garis bawah di sini ya, teman-teman. Baik, communicating without a desired outcome is like traveling without a destination. Jadi, kalau kita itu berkomunikasi tanpa outcome yang jelas ya, itu sama halnya seperti kita itu melakukan perjalanan tanpa destinasi. Nah, kebayang teman-teman ya, kalau semisal hari Sabtu gini lah semisal ya, kita saya ngubungin Mbak Tari semisal. Mbak Tari, keluar yuk gitu. Kemana? Nggak tahu deh. Gitu. Kan bingung ya jadinya kan. Atau sama Pak Teten gitu. Pak Teten, malam minggu keluar yuk gitu. Kemana? Ya nggak tahu, keluar aja pokoknya gitu. Kira-kira kan nggak jelas gitu kan. Ini mau kemana gitu kan. Nah, komunikasi pun juga sama seperti itu ternyata. Jika kita nggak menentukan arah dan tujuan yang jelas, maka ya kita banyak kebingungan di sana. Selain kebingungan juga, kita juga pasti akan nggak jelas. Ini mau ngapain, mau kemana juga nggak jelas. Makanya kemarin juga sudah sempat kita bahas ya, bahwa hal pertama yang perlu kita ketahui dari apapun yang kita lakukan adalah ya kita tanyakan dulu apa yang saya inginkan, apa yang saya inginkan. Itu minimal sudah bisa menjadi desires. Nah, outcome nanti ini pembahasannya lebih spesifik lagi ya teman-teman. Jadi apa bedanya outcome dengan goal juga kemarin sudah sempat kita ulas sedikit. Nah, ini sekarang kita perinci pembahasannya. Jadi penting bagi kita dalam berkomunikasi itu menentukan outcome-nya terlebih dahulu. Hasil akhir apa yang ingin kita dapatkan. Nah, itu outcome tuh. Itu kan definisi outcome yang umum ya, yang kita pelajari ketika kita belajar NLP. Jadi outcome adalah hasil akhir yang kita inginkan. Kalau pekan lalu, saya kasih contoh juga kayak gini. Bedanya goal dengan outcome. Kalau goal itu, eh, saya ingin makan malam deh yang enak gitu. Itu kan masih belum jelas ya. Tapi kalau kalau dalam bentuk outcome, lebih rinci lagi, dan lebih ke sensory base, lebih ada yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan dari goalnya itu, lebih spesifik. Jadi malam ini saya ingin makan nasi Padang dengan lauknya itu ada rendang, ada
cuminya juga, waduh, terus sambelnya dibanyakin, terus makannya di Restu Bundo misal gitu. Jadi lebih spesifik. Kalau outcome tuh pasti lebih spesifik. Nah, kaitannya apa sih kalau semisal ya kalau kita punya bisnis teman-teman. Ya, setiap kita mendirikan sebuah bisnis, menjalankan sebuah bisnis ya kita pasti tentu punya outcome gitu. Apa yang ingin kita dapatkan dari bisnis yang kita jalankan. Kita gambarin dulu tuh apa yang ingin kita lihat, dengar, dan rasakan pada saat kita sudah berhasil menjalankan bisnis kita. Contoh semisal, oh saya punya banyak karyawan, karyawan saya sejahtera, saya bisa menyejahterakan keluarga saya juga, saya bisa ngajak keluarga saya jalan-jalan. Itu benar-benar digambarin secara jelas. Jadi kak kita tuh membuat sebuah mental movie, ya kayak kita membuat sebuah film di dalam benak kita. Kalau kita lihat film kan jelas ya, ada gambarnya, ada suaranya gitu kan. Nah, kalau dalam membuat outcome kita tambahkan sensasinya, perasaan apa sih yang juga ingin kita dapatkan ketika outcome ini terwujud. Jadi NLP ini memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kenapa bisa seperti itu? Pekan kemarin saya sudah menyampaikan juga tentang bahwa otak manusia itu, ini kata Bandler, kata Richard Bandler ya, otak manusia itu tidak didesain untuk mendapatkan hasil, tapi otak manusia itu didesain untuk mendapatkan arahan. Nah, ketika kita berhasil menentukan outcome kita, merumuskan outcome kita sedang membantu otak kita untuk mendapatkan arahnya, jalurnya, rutenya, gitu. Karena balik lagi, otak kita itu butuh arahan yang jelas. Jadi ketika kita menetapkan suatu outcome, kita sedang membantu diri kita sedang membantu otak kita untuk merancang sebuah perjalanan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sederhananya gitu, teman-teman. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa an outcome is the result you want. Outcome adalah hasil yang Anda inginkan. Makanya dalam berkomunikasi ya, kita bagi ke buku ini konteksnya komunikasi. Saat kita melakukan komunikasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan siapapun, tentukan outcome-nya terlebih dahulu. Saya mau ngobrol, saya mau ngomong sama orang ini tuh tujuannya untuk ini. Gitu. Dan boleh sebelum kita berinteraksi, berkomunikasi, sebelumnya ya kita itu kayak membayangkan dulu, oke nanti saya ingin ngomong seperti ini dengan cara seperti ini, pada bagian ini nanti akan saya melakukan seperti ini. Itu boleh dilakukan teman-teman. Karena balik lagi, seringkali orang itu kan kayak ngalamin ngeblank ya ketika berkomunikasi itu ya salah satunya bisa jadi penyebabnya karena belum adanya outcome yang jelas. Ketemu sama orang, oleh mau ngomong apa lagi ya, ngomong apa lagi gitu kan. Karena outcome-nya sendiri nggak jelas gitu loh. Jadi kita sendiri juga akan dimudahkan, kita akan terbantu di saat kita menentukan outcome sebelum berkomunikasi dengan siapapun. Outcome tuh nggak harus yang jangka panjang, apa ya, nggak harus yang gede gitu ya, bukan jangka panjang. Outcome tuh nggak harus yang gede, yang kecil-kecil pun boleh teman-teman. Contoh semisal ya, ketika saya ketemu sama orang baru gitu loh, saya tetapkan outcome-nya adalah saya dapatkan nama orang ini, saya dapatkan apa lagi ya kira-kira ya dalam perkenalan. Contoh gini lah, di bandara lah. Nah, kita kan sering ke bandara. Di bandara, waktu nunggu jam terbang, jamnya flight, biasanya sendiri juga tuh. Cari teman ngobrol di sana. Ngobrol sama siapa ya gitu kan, cari-cari. Ya udahlah, saya cari teman ngobrol. Itu aja udah mulai menggiring ke outcome. Baik, dalam obrolan itu nanti minimal saya dapatkan namanya, minimal juga tahu backgroundnya dia apa, sehingga saya bisa ngobrol dengan dia lebih nyaman gitu. Membahas apa aja yang dia sukai. Nah, itu juga bisa ngebantu proses jalannya komunikasi menjadi lebih efektif tuh. Hal seperti itu. Ya. Nah, outcome ini perlu kita definisikan dalam bentuk apa aja sih yang ingin kita lihat dan apa aja yang ingin kita rasakan dan apa aja yang ingin kita dengarkan ketika kita mendapatkan outcome tersebut. Ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi kelihatannya receh, kelihatannya remeh, kelihatannya biasa aja teman-teman. Tapi
Percayalah, saya sudah melakukan hal ini tuh berkali-kali, teman-teman. Kenapa akhirnya alhamdulillah saya sangat mudah berkomunikasi dengan siapapun, mudah menjalin hubungan atau relasi dengan siapapun, ya karena di awal sudah ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pertemuan ini, dalam obrolan ini, saya ingin mendapatkan ini dari orang tersebut, gitu. Jadi clear. Dan itu juga akan menjadi batasan bagi kita, biar nggak terlalu melebar kemana-mana. Walaupun nanti di tengah perjalanan kita juga belajar namanya flexibility, itu belum kita bahas ya. Bagaimana kita bisa fleksibel dalam mencapai outcome-nya. Nanti itu akan kita bahas insya Allah. Jadi sederhana di situ, kita ambil kesimpulan di awal bahwa outcome ini adalah hasil yang kita inginkan. Kalau bahasa saya adalah hasil akhir yang kita inginkan. Itu adalah outcome. Nah, dalam berkomunikasi penting untuk menetapkan outcome terlebih dahulu. Jadi menetapkan outcome itu sebelum kita ketemu sama orang tersebut. Kalau semisal kita sebagai seorang sales, sebagai seorang penjual, teman-teman, maka yang kita lakukan sebelum ketemu dengan customer, ya kita tetapkan dulu outcome-nya dulu apa nih. Oke, nanti saya ketemu dengan customer, maka saya ingin buat dia tuh nyaman dengan saya, sehingga saya diterima. Mungkin di pertemuan awal ini, saya nggak perlu langsung jualan, saya cukup mengenalkan diri saya dan hal-hal apa saja yang sekiranya bisa membantu customer saya dalam menjalankan bisnisnya kah atau apa gitu. Itu ditetapkan di awal, teman-teman. Ya. Nah, berikutnya outcomes are goals that have been clarified and finally honed by the use of the following 5 steps. Jadi, outcome itu adalah sebuah goal ya yang sudah diklarifikasi dengan baik dengan mengikuti 5 langkah. Nah, jadi habis ini akan disebutkan 5 langkahnya apa aja tuh. Jadi biar outcome kita itu lebih clear ya teman-teman. Maka kita perlu mengikuti 5 langkah berikut ini. Nah, di sini tambahin juga. Ini sebuah metafora. In other words, dalam kata yang lain, goals dan objektif adalah seperti pensil baru yang baru kita keluarkan dari kotak. If goals and objective are like new pencils just out of a box, ya kan? Jadi kalau diibaratkan tuh goal sama objektif itu seperti pensil yang baru kita keluarkan dari kotak. Sedangkan outcomes adalah pensil yang sudah diruncingkan, sharpened pencils that are ready to do what you want. Nah, jadi pensil itu kan ini kalau kalau kita terjemahkan metaforanya ya, kita tafsirkan metaforanya. Pensil itu kan bisa nggak sih dipakai kalau dalam keadaan seperti ini gitu? Ya bisa tapi susah gitu loh. Tapi ketika sudah diruncingkan, maka pensil ini menjadi lebih mudah untuk kita gunakan. Nah, dan berikut ini adalah 5 langkah untuk menajamkan pensil. Nah, jadi 5 langkah ini yang kita butuhkan dalam menyusun outcome, teman-teman. Yang pertama, ya, silakan dicatat, aim for a specific result. Jadi bidik dengan hasil yang spesifik. Maka dikatakan tadi kan bahwa outcome itu adalah hasil akhir yang kita inginkan. Jadi kita perlu membidik hasil spesifiknya tuh kayak gimana sih, gitu. Kalau kita ngobrol sama teman, ngobrol sama pasangan, ngobrol sama rekan kerja, ngobrol sama customer gitu. Ini apa hasil akhir yang kita inginkan spesifiknya seperti apa sih gitu. Pertanyaannya itu nanti ya kita tanyakan sama diri kita hasil hasil akhir seperti apakah yang saya inginkan secara spesifik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, be positif. Ini hampir sama kalau kita tuh belajar NLP itu sedang menyusun well-formed outcome, ya. Teman-teman WFO kalau masih ingat, ya kan? Ini mirip-mirip nih kayak itu. Be positif. Jadi ketika kita sudah tahu ya gambaran akhir, hasil akhir yang kita inginkan, maka kita perlu mengucapkannya.
dengan kata-kata yang positif. Ya, be positif dengan kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif tuh maksudnya apa sih? Hindari kata jangan, semisal gitu ya. Oh, ini kita bahas yang umum-umum dulu ya. Hindari kata jangan, hindari kata tidak gitu. Terus kalau bisa itu hindari kata waktu yang sifatnya itu progresif seperti akan gitu. Itu kan kata keterangan waktu yang kurang kurang spesifik ya, kurang jelas. Yang kedua, be positif. Termasuk di sini bisa jadi adalah eh, perasaan kita juga positif, ya. Dan setiap poin ini nanti ada penjelasannya teman-teman. Setiap poin ini ada penjelasannya nanti. Ini saya tafsirkan di awal dulu ya. Yang pertama, bidik hasil akhirnya secara spesifik. Yang kedua, be positif. Kita sampaikan, ucapkan dengan kata-kata yang positif. Yang ketiga, see, hear, feel, sensory data. Lihat, dengar, dan rasakan yang itu nanti menjadi sensory data kita. Jadi gini teman-teman, kenapa sih kok NLP itu selalu mengajarkan kita bahwa segala hal itu perlu sensory base? Menariknya gini, otak otak manusia itu untuk bisa mendapatkan informasi kan perlu menyentuh panca indera kita dulu ya. Pintunya kan dari panca indera kita, penglihatan, pendengaran, perasa, gitu. Nah, kalau kita menginginkan suatu hal yang kita inginkan, kalau kita berhasil menggambarkannya secara jelas, apa yang ingin kita lihat, dengar, dan rasakan, jadi otak kita itu sudah kita edukasi juga sebenarnya teman-teman. Kita sedang proses mengedukasi otak kita. Nah, ini kalau kaitannya dengan proses perubahan ya, proses terapi atau apapun itu yang mungkin teman-teman lakukan. Jadi, klien pun juga bisa kita antarkan untuk merasakan hal seperti ini juga, mengalami hal seperti ini juga. Klien datang ke tempat kita untuk terapi. Terus eh, kita tanyakan tuh, kira-kira gini ya, hasil akhir apa sih yang Anda inginkan dari proses hipnoterapi atau proses terapi atau proses coaching ini gitu kan. Ya, nah kita perlu memastikan juga bahwa dia menyampaikan dengan dua hal tadi ya. Yang pertama sudah kita bahas, specific result sama positif. Setelah itu kita minta dia untuk membayangkan dengan jelas teman-teman. Kalau dalam NLP ini kan dikenal dengan istilah future pacing ya tekniknya. Nah, jadi teknik future pacing itu sebenarnya basicnya tuh dari sini teman-teman. Kenapa dikatakan neuro linguistic programming? Neuronya tuh ini, proses-proses seperti ini, teman-teman. Jadi, ketika kita berhasil membuat sebuah gambaran-gambaran, suara-suara, sensasi-sensasi, hal tersebut akan dianggap otak kita sebagai, oke, ini masuk akal bagi saya. Gitu loh. Jadi satu hal yang sifatnya masuk akal bagi kita sebagai manusia adalah ketika kita bisa membayangkan dengan jelas apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Ketika orang udah mengatakan, ah itu nggak masuk akal, berarti memang belum masuk akalnya dia, tapi sudah masuk akalnya kita, gitu teman-teman. Jadi cukup mudah untuk semisal kita kalau mau membantah orang, ah impianmu tuh nggak masuk akal loh, ya jelas dong. Karena apa yang saya inginkan ini belum masuk ke dalam akal Anda, tapi ini sudah masuk ke dalam akal saya, dalam pikiran saya. Nah, kira-kira gitu. Oke, A, B, C. Tadi C 1, 2, 3 C tentang lihat, dengar, rasakan berdasarkan sensori ya. Yang ketiga adalah yang keempat adalah dovetail your desires with those of your communication partner. Nah, oke. Ini konteksnya dalam komunikasi ya. Balik lagi teman-teman. Jadi kalau kita tuh punya outcome karena buku ini itu judulnya adalah Influencing with Integrity, yang artinya bahwa proses
influencing, memengaruhi itu bukanlah proses untuk manipulasi. Makanya dalam mencapai outcome, kita juga dengan mitra bicara kita, itu jalannya berbarengan menuju outcome. Kita punya outcome, dia punya outcome, dan dua-duanya perlu untuk tercapai, teman-teman. Kalau manipulasi, kita hanya mementingkan outcome kita saja yang terwujud. Ya, jadi kita perlu menggantungkan, menyandingkan outcome kita dengan partner kita, partner bicara kita. Makanya dalam dunia persuasi pun juga sama, influencing others juga sama seperti ini, bahwa kita nggak boleh egois bahwa dalam kegiatan persuasi, negosiasi itu hanya untuk menguntungkan diri kita aja, nggak win-win jadinya. Ya. Terus yang terakhir, ini agak beda dari WFO yang biasanya kita pelajari, yaitu adalah entertain short and long term objective. Nah, nanti saya jelaskan ya. Karena pembahasan cukup panjang tentang bagaimana kita mengentertain, menghibur ya, short and long term objective. Jadi gambaran sederhananya gini, teman-teman. Kalau kita itu punya keinginan dan itu sudah menjadi outcome kita ya, dalam proses perjalanan menuju ke sana, itu biasanya kan kita menghadapi kayak tantangan, rintangan, hal-hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Ternyata menurut penulis Silabord ini, kita tuh perlu mengentertain diri kita, menghibur diri kita dalam proses perjalanan menuju outcome. Karena di sini ada short dan long term objektif. Jadi gini ya, kalau kita bikin outcome itu kan ada bagian-bagian yang kita kenali bahwa oke, saya sudah mendekati outcome saya. Oke, kok ini menjauhi outcome saya, berarti apa yang perlu saya lakukan? Nah, ketika hal-hal seperti ini loh yang kita temukan, itu perlu kita entertain, teman-teman. Nah, cara entertainnya gimana? Nanti akan kita bahas insya Allah. Oke, ini pembahasan awalnya dulu ya, teman-teman. Setelah ini kita akan perinci dari kelima hal tadi ya. Aim for specific result, terus be positive, terus sensory base. Yang keempat, kita menghubungkan, menggantungkan ke outcome kita dengan partner bicara kita, partner komunikasi kita. Terus yang kelima adalah mengentertain short and long term objective gitu. Nah, si penulis mengatakan bahwa ini dikenal sebagai ABCs of outcome, ABC, S kecil, of outcomes. Once you understand and implement these steps, sekali kamu memahami dan mengimplementasikan langkah-langkah ini, Anda you will be able to determine your outcome. Jadi Anda tuh akan menjadi lebih mudah dalam menentukan outcome gitu. Ya. Oke. Kita masuk ke penjelasan tentang aim for specific result. Mau dengar lagi? Oh, Ada yang bocor. Oke. Oke. Specifying an outcome or a series of outcomes is the first step. Jadi langkah awal kita itu adalah menspesifikkan outcome, teman-teman. Being specific in terms of expressing your outcome in sensory ways. Nah, kita tuh juga boleh kayak mengekspresikan outcome kita sesuai dengan apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan yang ingin kita alami. Ya. Jadi momennya kayak gini kira-kira ya. Kalau kita punya outcome tuh, kita tuh duduk dulu santai, diam sejenak, kita membayangkan, menghadirkan bayangannya, gambarannya, suaranya, sensasinya, sambil kayak yes, gitu loh. Itu tuh cukup membantu diri kita. Ini yang pernah saya rasakan ya, bukan yang pernah, yang cukup sering saya rasakan. Kita bisa dapat dorongan dari dalam diri kita, teman-teman. Yang kita sebut dengan motivasi gitu.
dengan sendirinya gitu. Mungkin itu sifatnya kayak beyond words ya, melampaui kata-kata. Karena ketika outcome kita itu sudah menjadi sensasi di badan kita, wah itu rasanya luar biasa teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin merasakannya juga nanti silakan dicoba ya. Kalau belum belum pernah merasakannya. Karena saya pribadi saya senantiasa berusaha untuk benar-benar mengaplikasikan NLP ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya perlu memastikan diri saya adalah orang yang pertama kali mendapatkan manfaat dari apa yang saya pelajari. Setelahnya baru saya sampaikan ke yang lainnya gitu. Baca dulu ya. Oke, specifying an outcome can immediately change what you see, hear, and feel. Oke, jadi saat kita itu menspesifikkan outcome kita, ini penjelasannya gini ya. Jadi kita tuh kayak bisa menggeser fokus kita, ya, dari sadar ke bawah sadar kita itu secara instan, gitu ya, secara instan. Sehingga kita seakan-akan masuk ke dalam diri kita, menjadi sangat intens dengan diri kita, dan kita menjadi tidak begitu aware dengan lingkungan sekitar kita. Karena apa? Ya, otak kita sudah kita arahkan untuk memperhatikan, pay attention pada apa yang kita pilih. Saat kita, ya, makanya gini, saat kita asyik dengan membangun gambaran-gambaran di sini ya, kita akan dalam tanda kutip, kita akan terputus dengan dunia luar kita asyik dengan diri kita sendiri, kita seperti mengalami eskalasi gitu ya. Wah, senikmat sekali ketika itu terwujud, yes, alhamdulillah ya Allah gitu. Senang banget rasanya. Itu benar-benar kita rasakan sensasinya gitu ya. Dan itu akan membuat kita tuh terfokus dengan diri kita, sehingga kita juga mengabaikan hal-hal yang ada di luar diri kita. Oke, jadi ini sama halnya Kak, kita tuh sedang melatih fokus kita teman-teman. Nah di sini menariknya ada sebuah latihan nih. Try this exercise. Nah kita akan coba bareng-bareng ya teman-teman. Kita akan coba bareng-bareng. Look at all the colors in the area around you. Oke, lihatlah seluruh warna yang ada di sekitar Anda. Oke, lihat dulu teman-teman. Lihat warna apapun yang ada di sekitar Anda. Oke, sudah? Warna apapun yang ada di sekitar kita ya. Oke, saya lihat ada hijau, putih, hitam, merah, biru. Hijau, putih, merah, hitam, biru. Oke. Name 5 colors you see. Oke, sebutkan nama warnanya. Sebutkan nama warna. Mungkin biar nggak lupa, silakan di chat di ini ya teman-teman. Di kolom aja, di kolom chat. Biar nggak lupa. Ini kita belajar untuk menyempitkan fokus kita. Lihat, look at all the colors in the area around you. Name 5 colors you see. Oke. Sebutkan 5 warna yang Anda lihat. 5 warna. Kalau saya tadi hijau, putih, hitam, merah, biru. Merah dari sini, hitam dari mikrofon saya, putih dari ini, hijau dari sini. Oke. Hijau, putih, hitam. Oke. Nah, sekarang berikutnya, listen to the sound. Dengarkan suara-suara di sekitar Anda. Oke. Dan sebutkan 3. Name 3. Oke, suara apa aja yang Anda dengar? Kalau di sini saya mendengar suara ini, ada suara jangkrik, dan ada suara plastik di sini yang kena angin. Oke.
Oke, oke. Suara game. Oke. Sudah? Oke. Now, sekarang notice how your stomach feels. Oke. Sekarang perhatikan sensasi di perut Anda. Oke. Perhatikan sensasi di perut Anda. Kemudian berikan nama. Name the feeling in your stomach. Dan berikan nama dari sensasi yang Anda rasakan di perut Anda. Gitu. Rasanya semisal, karena saya habis makan, oke, kenyang. Saya habis makan barusan. Kenyang. Kenyang, oke. Oh, panas. Habis makan pedas, Pak Teten. Betul, betul. Ada yang kembung, ada yang adem. Oke. Nah, kita lanjutkan. Terima kasih, teman-teman. In doing this, dengan melakukan hal ini, you are in control of your selection process. Nah, kita tuh sedang mengontrol proses seleksi kita, teman-teman. Makanya gini, pentingnya kita menyusun outcome itu adalah biar kita itu tidak terdistraksi, ya, terganggu dengan hal-hal di sekitar kita. Di latihan yang sederhana seperti ini tuh, kan gini ya, bahwa hal-hal tadi itu kan sebenarnya sudah ada ya. Dari tadi itu ada. Warna-warna di sekitar kita kan sudah ada. Karena kita nggak notice, karena kita nggak ngasih perhatian, karena kita nggak memperhatikan, maka ya kita tidak menganggap bahwa itu ada. Padahal sebenarnya ada. Setelah kita berikan perhatian, oke, kita tahu ada warna A, B, C, D, E gitu ya. Terus suara, ya dari tadi suara itu ada. Mungkin karena kita fokusnya ke satu titik, kita mengabaikan ke yang lainnya. Gitu. Makanya dengan melakukan hal seperti ini, kita sedang melatih kemampuan kita dalam memproses penyeleksian fokus kita, teman-teman. A conscious outcome sets up the same kind of control selection process. Oke, di penjelasan berikutnya ini yang menegaskan teman-teman ya. This selection, pemilihan ini, penyeleksian ini akan mengubah kita dan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap your thinking process, kemampuan your thinking process ya teman-teman ya, thinking process, kemampuan kita dalam memproses pikiran kita. What you think about are the pictures, words, or feelings you have selected. Oke, maksudnya gini. Jadi kalau kita itu sudah menentukan outcome kita buat gambarannya secara jelas, suara yang ingin kita dengarkan, sensasi yang ingin kita rasakan, itu adalah sebuah latihan juga untuk menyeleksi proses berpikir kita, teman-teman. Karena bagaimanapun juga, pikiran kita itu kan dianalogikan seperti monyet ya, lompat-lompat gitu kan, lompat-lompat. Ketika kita mengarahkan pikiran kita pada apa yang kita inginkan, ketika kita mengarahkan pikiran kita kepada outcome, maka yang terjadi adalah ya hal-hal yang mendistraksi kita itu akan kita abaikan, teman-teman. Efeknya kayak gitu. Jadi kenapa kalau kita perlu punya gambaran yang jelas, suara-suara yang ingin kita dengarkan, sensasi yang ingin kita rasakan saat hal itu terwujud, tujuannya adalah biar ya fokus kita itu mengerucut, kemampuan berpikir kita itu juga mengerucut pada hasil yang benar-benar kita inginkan, teman-teman. Jadi efek yang kita dapatkan, ini sederhananya ya, efek yang nantinya kita dapatkan saat kita itu bisa mendefinisikan outcome adalah kita punya kemampuan fokus yang lebih bagus. Itu
Jadi otak kita itu sedang kita latih agar mendapatkan kemampuan fokus yang lebih bagus. Oke. Saya baca dulu ya. Nah, you may select perceptions from your external or internal worlds, from your present or your past experiences, but you cannot think in a vacuum. Jadi gini teman-teman. Tadi saya menyebutkan bahwa pikiran manusia kan seperti monyet ya, monkey mind gitu, lompat-lompat gitu kan. Jadi persepsi yang muncul di dalam otak kita itu bisa jadi dari dunia luar dan juga dunia dalam, gitu ya. Baik yang terjadi saat ini atau yang terjadi di masa lalu, gitu. Tapi kita tuh nggak bisa eh, ini vakum ini berarti ini sebuah metafor. Jadi kita tuh nggak bisa multitasking teman-teman. Intinya gitu ya. Kita tuh nggak bisa multitasking. Ketika kita memikirkan satu hal ya kita fokuskan pada hal tersebut. And if you have had experiences that may help you attain your conscious outcome, you can put them to work as a resource. Nah, jadi ketika kita sudah mengalami tadi ya, saat kita menyusun outcome tadi, ya, kita kan jadi punya gambaran tuh, suara-suara tuh, sensasi. Yang itu nantinya menjadi resource kita dalam mencapai outcome. Ingat nggak bahwa di dalam NLP itu disebutkan di dalam salah satu presaposisinya bahwa manusia itu memiliki sumber daya apapun untuk mencapai apapun yang diinginkan. Nah, ada ya salah satu presaposisi NLP yang itu. Jadi makanya manusia itu sebenarnya resourceful. Resource-nya, sumber dayanya itu sangat banyak, teman-teman. Nah, yang bikin kita itu kacau, yang bikin kita itu bias, yang bikin kita itu bingung tuh keadaan diri kita, keadaan emosi kita, sehingga kita nggak terkonek dengan resource yang ada di dalam diri kita. Gitu. Orang yang bermasalah pun juga sama. Orang yang bermasalah dia sedang jauh dengan resource-nya, dengan sumber dayanya. Orang yang lagi galau gitu kan, dia sedang jauh dari resource-nya. Orang yang sedih, orang yang marah, dia sedang jauh dari resource-nya. Nah, hal-hal tadi itu ditujukan agar kita lebih memiliki resource untuk mencapai outcome. Oke. Nah, yang berikutnya, halaman berikutnya ya. This perception or thinking processes are complex. Jadi proses berpikir itu sangat kompleks. If we slow down, jika kita melambatkan proses berpikir kita, ya, maka kita akan menemukan. Nah, ini menarik ya. Jadi saat kita fokus tadi, kita latihan fokus seperti tadi ya, kita tuh sedang melambatkan proses berpikir kita, teman-teman. Proses berpikir kita. Nah, saat kita melambatkan proses berpikir kita akan menemukan yang pertama. We notice, kita akan mengetahui ya, mengetahui what is useful for our outcome. Kita akan mengetahui hal-hal apa aja yang bermanfaat untuk outcome kita. Yang mana nantinya ini akan menjadi resource kita juga nantinya. We notice what is useful for our outcome. Yang pertama. Yang kedua, we remember what is useful for our outcome. Kita akan ingat apa yang akan bermanfaat untuk outcome kita. Yang kedua, yang ketiga, ini diterima dulu aja teman-teman ya. Terima dulu aja, kalau misal bingung nanti kita diskusi habis ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, habis ini kita diskusi. Yang ketiga, our outcome determines our selection of perceptions.
Jadi outcome kita itu juga ditentukan dari kemampuan kita dalam menyeleksi persepsi kita. Ya, tulis aja dulu pokoknya ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Yang keempat, our outcome affects our thought processes. Outcome yang sudah kita susun itu akan memengaruhi kemampuan kemampuan kita dalam memproses pikiran kita tadi itu. Terus yang kelima, yang terakhir, our thoughts and perceptions can help us gain our outcome. Dan pikiran kita dan persepsi kita itu juga akan dapat membantu kita dalam meningkatkan outcome kita. Oke, ini dulu yang kita bahas, teman-teman ya. Ini dulu yang kita bahas. Kita diskusi dulu, biar nggak terlalu banyak. Silakan, Mbak Tari dibantu. Ya, teman-teman, kita sudah sampai di bahasan tadi ada outcome, sekaligus ada Hilang suaranya, Mbak Tari. cek. Oke. Yes. Ya, teman-teman, bahasannya tadi sudah dari outcome, terus kita juga melatih fokus, kita juga melatih juga bagaimana melambatkan proses berpikir kita agar kita mencapai outcome yang benar-benar kita harapkan. Nah, boleh nih teman-teman langsung open mic aja bagi ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada insight, ada pop up langsung apa nih yang terpikir. Nah, boleh di-sharingkan ke kita-kita. Mungkin Pak Anto udah ngangguk-ngangguk nih barusan. Gue tuh sakti tuh orang itu. Kayaknya banyak tahu, langsung nyerap banyak gitu ya. Iya, kayaknya bukan pertanyaan ya, tapi mau bagi sesuatu nih buat kita nih kayaknya. Boleh, Mas. Oh, silakan. Di Bali udah jam 9:30 ya berarti ini sekarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Coach Idrus, Alhamdulillah. teman-teman, Mbak Tari. Ya. Justru ini adalah sesuatu yang sangat baru bagi saya. Yang menarik tadi itu ini adalah frase yang betul-betul membuat saya buah gitu. Itu waktu Coach Idrus bilang pintunya otak adalah panca indera kita. Itu selama ini saya rasakan gitu. Tapi inilah kayaknya ini malam ini jodohnya saya ketemu dengan kalimat ini. Terima kasih, Mas. Alhamdulillah. Biasanya orang tahu dari mana ya? Dari melihat, dari mendengar, dari merasakan. Ternyata apa sih definisinya dari melihat mendengar itu? Ternyata ini adalah ini pintunya otak adalah di bantai mereka kita. Terima kasih. Iya. Kalau mencari padanan kata yang tepat itu kadang apa ya, nggak diduga-duga ya. Butuh waktu yang lama sekali prosesnya. Karena ini ketemu. Luar biasa ini, Kak. Ya, salah satu hal yang membantu saya ya. Jadi dalam diksi ya, itu dari Ya. membaca, teman-teman. Ya. Serius. Jadi kalau kita tuh banyak baca itu bank referensi kata-kata di dalam otak kita itu jadi kayak banyak gitu loh. Makanya hal ini juga ini hal pribadi yang saya rasakan ya, ketika saya banyak membaca itu saya lebih mudah untuk dalam tanda kutip itu menerjemahkan maksud perkataan dari orang lain. Itu membantu banget loh. Oh, maksudnya itu seperti ini loh. Maka kalau dalam kegiatan coaching ya, dalam kegiatan coaching itu kan kita sebagai seorang coach itu punya kemampuan untuk parroting atau mengulang kembali apa yang disampaikan oleh coachee atau klien kita. Dan yang berikutnya adalah summarize. Kita tuh merangkum ulang apa yang disampaikan oleh orang. Gitu loh. Kadang orang kalau ngomong kan ada yang beribet gitu kan. Oke, di akhir obrolan itu biasanya kita bantu orang tersebut dalam menyusun kalimat yang lebih presisi lah gitu. Oke, jadi maksud tadi yang Anda inginkan tuh ini begitu. Nah, gitu. Itu sangat membantu. Ya, itu maksudnya gitu loh. Jadi nah, itu terjadi di saat kita tuh cukup banyak baca, teman-teman. Dan membaca itu sangat ngebantu kita itu dalam
kita bisa punya diksi yang lebih menarik, itu juga karena dari membaca. Itu sih, Mas. Terima kasih banget. Ya. Makasih, Terus Pak Anto. ini nyambung dengan yang terakhir tadi, Dina. Boleh. Ketika saya menyampaikan proses berpikir sangat kompleks, jika kita melambatkan proses berpikir kita, maka menemukan 5 hal itu ya. Mengetahui hal apa yang manfaat, terus kita akan ingat apa yang bermanfaat, terus outcome itu ditentukan dari proses yang sudah kita seleksi, terus outcome yang sudah kita susun. Terus berikutnya adalah pikiran dan persepsi kita juga membantu dalam meningkatkan outcome kita. Ini kalau rangkum semua, ada masalah pada misalnya ternyata research yang saya miliki itu referensinya sangat lemah. Apalagi misalnya ketika dalam kehidupan kita mungkin malah dalam beberapa tahun belakangan gitu, kita sepanang dalam satu bidang tertentu, suatu saat kita harus istilahnya keluar dari cangkang, kita keluar dari zona nyaman kita untuk mengetahui hal-hal yang baru. Otomatis research yang kita miliki itu kan sangat terbatas. Bagaimana saran dari Coach Idris untuk mengatasi seperti itu? Dan ini sedang terjadi kepada saya. Terima kasih. Oke, makasih. Bagus, Bro. Ya. Kalau kita bahas tentang resources ya, atau resource, itu kan ada dua ya, ada internal resource sama external resource. Jadi sumber daya dalam diri dan juga sumber daya di luar diri kita. Saat kita berhadapan dengan suatu problem nih, teman-teman, kita perlu tahu dulu, di dalam diri kita punya resource nggak? Karena kita perlu menyeleksi ya, sumber daya itu persisnya apa aja sih yang saya butuhkan, sumber daya apa saja persisnya yang saya butuhkan untuk menyelesaikan hal ini. Terus baru kita bagi tuh, internal resources ataukah external resources. Sumber daya dari luar ataukah sumber daya dari dalam. Itu dulu. Setelah kita cari-cari di dalam diri kita, kayaknya belum ada nih sumber dayanya. Apa yang kita lakukan? Cari sumber daya di luar. Gitu. Jadi hal pertama yang kita lakukan, kita masuk dulu ke dalam diri kita. Punya nggak sumber dayanya? Contoh semisal ya, duit, cari di dalam, nggak ada duitnya ternyata, di dompet kosong gitu semisal. Ya berarti ya kita butuh di luar kan, cari di luar, entah itu cari pemodal, entah itu cari pinjaman, apapun itu. Tapi minimal resource di dalam diri kita itu selalu ada, walaupun itu bukan berbentuk material ya biasanya. Kalau dalam diri kita itu nggak berbentuk material, tapi lebih kayak spirit, atau mungkin kemampuan dalam memecahkan masalah, itu juga resource tuh yang kita miliki. Makanya biar nggak terlalu ribet, cara berpikirnya gini, ini materi yang biasa saya sampaikan di kelas self mastery ya, yang dibawahi di perusahaan-perusahaan. Itu kemarin Mbak tadi sempat datang tapi di akhir-akhir sesi itu. Betul. Jadi ada salah satu kemampuan berpikir yang bisa kita latih gini teman-teman. Yang pertama, kalau pernah kenal tentang dikotomi ya, dikotomi kendali, kita perlu kenali dulu, apakah hal ini, problem ini, tantangan ini berada dalam kendaliku ataukah di luar kendaliku. Kalau dalam kendali, kerjakan. Kalau di luar kendali, geser dulu, biar nggak stressful. Kita kenali itu dulu. Kalau kita terlalu bias dalam proses menyelesaikan suatu tantangan, ya pikiran kita tuh pasti akan kacau, gitu. Cara untuk menstrukturkan pikiran kita ya, gitu. Yaitu kita kenali dulu tadi, apakah hal ini dalam kendali ataukah di luar kendali, satu. Terus yang kedua, apakah yang kita pikirkan, kemampuan berpikir kita yang kita gunakan, kerangka berpikir yang kita gunakan pada saat itu adalah kerangka berpikir masalah ataukah kerangka berpikir solusi. Dua, itu. Yang ketiga, apakah kita punya sumber dayanya atau tidak untuk menyelesaikan hal ini? Dan kita juga perlu kenali, apakah untuk menyelesaikan hal ini hanya dibutuhkan sumber daya internal ataukah sumber daya eksternal, ataukah keduanya? Udah, itu dulu. Jadi, kita mapping problemnya dengan cara seperti itu dulu. Insya Allah ya, insya Allah. Itu jalan keluarnya akan ketemu dengan sendirinya, teman-teman. Amin. Ya.
Coba ini dulu ya. Coba ini dulu, Mas Pur. Mantap, Pak Anto. Selamat mapping. Ya. Terima kasih, Coach. Hanya harus jalan-jalan lagi nih. Ayo. Terima kasih. Sama-sama. Solusinya PR lagi. Tuh iya dong. Kalau mau solusi yang lebih mudah, biasanya berbayar. Bayar. Ya. Tapi ya eh, dengan cara ini sih biasanya memang saya ngebantu teman-teman saya itu ya dengan cara kemampuan yang seperti ini, biar teman-teman tuh juga punya kemampuan problem solving yang lebih presisi gitu loh ya. ya betul. Biar nggak terlalu fisik. Sehingga tidak katanya lagi, tapi betul-betul ngalem gitu. Benar. Oke, terima kasih banyak, Coach. Luar biasa malam ini. Terima Sama-sama. kasih, Pak Anto. Ya, sama-sama, Pak Tari. Busum nih sepertinya nih, sudah banyak mencatat. Boleh nih Busum, langsung open mic. Silakan Bu Sum, ini dari Jogja, Masya Allah ini. Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Coach Idrus, teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ada 2 pertanyaan ya Coach, ya, terkait dengan outcome. Ya, Nah, outcome yang saya susun, saya tulis itu kan yang jangka panjang, jadi yang gede-gede. Nah, itu cara membreakdown-nya itu dari yang menengah terus ke kecil atau dari yang terkecil dulu, yang apa maksudnya jangka pendek dulu baru ke jangka menengah, atau jangka menengah baru ke jangka pendeknya. Kemudian yang kedua, satu dulu Bu ya, saya jawab langsung aja biar nggak lupa. Oke, siap. Oke. Jadi Langsung. yang ini kebiasaan ya, kebiasaan yang saya lakukan. Jadi kalau biar lebih presisi jawabannya nanti boleh tanya sama teman-teman yang lainnya. Ini saya ngasih jawaban untuk dijadikan pilihan referensi aja, ya. Kalau saya punya outcome yang besar, Bu, ya, saya akan pecah itu menjadi kecil-kecil dulu, Bu. Jadi besar ke kecil terlebih dahulu. Tuh. Ini contoh ya, ini contoh sederhana nih, contoh sederhana. Dan ini alhamdulillah benar-benar saya rasakan dampaknya, teman-teman. Saya itu lagi proses diet. Ya, lagi proses diet dan alhamdulillah saya sudah turun hampir mencapai 5 kilo. Jadi Mbak Tari, kalau sekarang ketemu sama saya, ya, itu pasti udah kelihatan beda. Beda sama yang kemarin. Beda sama kemarin. Nanti aku kirimin fotoku sama istriku Mbak Tari. Asik. Ya serius, itu cukup kelihatan banget perbedaannya. Yang saya lakukan gini teman-teman, saya nggak diet yang menyiksa sih. Saya cuma benar-benar mengurangi, bahkan kalau saya bisa, yang saya lakukan adalah stop. Saya stop gula, stop nasi, minyak dan lain-lain itu ya. Kalau dulu saya nggak begitu mengenali pikiran saya, yang saya lakukan, oh udah pokoknya saya lakukan ini gitu. Ternyata itu nggak berdampak. Setelah saya lakukan, pikiran saya, otak saya tuh nggak siap dengan hal-hal yang besar, hal yang memberatkan. Saya kecilkan dulu tuh, oke. Saya lakukan 3 hari dulu. Bagi saya 3 hari, oke. Udah kok, ini ringan nih kayaknya 3 hari. Tercapai. Setelah 3 hari tercapai, saya set up niat lagi tuh. Untuk 3 hari yang berikutnya. 3 hari lagi. Oke, berhasil. 3 hari lagi, oh berhasil. Terus seperti itu. Jadi, kita pada akhirnya akan menemukan sendiri cara untuk menyiasati pikiran kita, Bu Sum. Makanya gini, kenapa saya tadi di awal sampaikan bahwa ini sebagai pilihan referensi aja dan bukan untuk dilakukan gitu. Karena bisa jadi saran yang saya kasih ke Bu Sum ini bisa jadi nggak relevan gitu. Tapi yang saya lakukan gitu, kalau saya membuat outcome yang besar, saya tuh ngerasa kayak tersiksa gitu. Bahasa tersiksa ini saya pilih sendiri gitu kan. Karena ya rasanya berat gitu. Tapi ketika saya kecilkan, oke, saya nggak fokus dengan hal yang besar itu. Walaupun hal besar itu tetap saya inginkan, ya, karena udah saya bayangin, udah saya rasain gitu kan. Tapi untuk mencapai itu, lah ini yang dimaksud tadi dalam mengentertain. Lah, mengentertainnya itu dengan cara seperti ini, gitu Bu. Dikecilkan aja dulu, kecilkan, sampai yang menurut kita tuh kayak yang pertama ya, yang saya rasakan adalah kalau saya mau mencapai outcome itu tidak ada negative thinking, tidak ada negative feeling, tidak ada negative self-talk. Itu dulu. Jadi itu perlu benar-benar
benar-benar dirasain dulu ya. Harus clear, bener-bener clear tuh. Nggak ada perasaan tertekan, nggak ada perasaan terpaksa, perasaan nggak enak. Itu perlu bener-bener clear semuanya. Di saat itu barulah enak menjalaninya. Ya sama halnya ketika event reuni yang kemarin itu juga salah satu hasil outcome yang saya rancang itu. Kira-kira begitu Bu Sumi. Jadi yang besar dikecilkan dulu. Sehingga ketika kecil ini tercapai, kita tahu bahwa oke, saya berada di jalur yang tepat nih, gitu loh. Jadi outcome yang kecil-kecil ini sebagai pertanda dalam otak kita, pikiran kita bahwa saya berada di jalur yang tepat. Ini bagi saya pribadi ya, gitu. Jadi kalau misal dietnya tadi, oke 3 hari saya berhasil nih. Oke, saya buat 3 hari berikutnya karena hasil akhirnya kan udah jelas nih seperti ini. Oke, kira-kira gitu Bu Sumi. Terjawab? Oke, pertanyaan kedua, silakan Bu. Nah, yang kedua itu terkait dengan komunikasi. Tadi kan disampaikan apa hasil akhir yang akan kita capai dalam satu komunikasi. Nah, ketika hasil yang kita capai itu belum sesuai harapan, itu Ya. yang harus dibenerin bagian mananya? Yang dibenerin itu biasanya adalah di bagian prosesnya, di bagian how to-nya, di bagian metodenya, di bagian cara-caranya, tekniknya, cara berpikirnya, itu yang diubah, Bu. Strateginya, nah itu yang diubah. Karena outcome itu kalau kita udah ngerasa ekologis ya, udah pas tuh rasanya tuh. Jangan diubah. Tapi ketika prosesnya itu masih belum nyampe-nyampe, kan kita perlu aware Bu ya, kita perlu sadar. Kalau dalam NLP bahasanya adalah sensory acuity. Kita perlu tajam secara indrawi kita untuk menilai, merasakan, menimbang, mengkalibrasi ini melenceng ataukah lurus, ya. Oke, kok melenceng ya? Apa yang keliru di sini? Oh, ternyata persepsi saya ini tentang hal ini perlu diubah nih, perlu dibenerin lagi nih, gitu semisal. Oh, ternyata cara yang saya pakai ini masih belum presisi, masih belum pas. Berarti caranya perlu saya ubah. Jadi karena outcome kalau udah kita rasa ekologis, pas, cocok, jangan diubah outcome-nya. Tapi cara kita untuk mencapai ke sana. Makanya dalam NLP, dalam pilar NLP, kita ada namanya sensory acuity, kepekaan indrawi kita, dan juga behavior flexibility, atau perilaku yang fleksibel. Karena untuk mencapai outcome, how to-nya adalah fleksibel dan sensory acuity tadi itu tadi. Kalau nggak bisa pakai cara ini, pakai cara yang lainnya. Kalau saya nggak bisa, cari orang lain yang bisa ngerjakan. Nah, gitu. Ya, terima kasih Coach. Oke, siap. Sama-sama. Silakan. Makasih, Bu Sum. Lanjut. Ada Pak Teten. Boleh open mic, Pak Teten. Ya, ini sharing aja ya Pak, Ibu. Boleh. Saya bertemu dengan klien yang tadi kan kita membayangkan ya Pak Idris ya, Iya. merasakan dan lain sebagainya. Ini klien ini membayangkan saja nggak mudah Pak. Jadi dia hanya mampu membayangkan anaknya saja. Dia bisa kalau saya bilang, coba bayangkan misalnya saya praktekkan misalnya nih handphone nih kelihatan gitu ada, terus saya hilangkan gitu ya. Masih terbayang nggak itu handphone di situ? Kesulitan tuh Pak di klien tersebut. Nah artinya jadi kan untuk melangkah ke outcome itu kan itu jadi ada kesulitan ya Pak Idrus ya. Nah itu Oke. gimana Pak? Sudah ditanyakan yang diinginkan belum, Pak? Sudah. Jawabannya? Jawabannya keluhannya hanya apa, dia kan suka berdebar-debar kalau ke depan gitu ya, kalau betul ada tugas baru yang sebelumnya memang yang bersangkutan itu belum pernah gitu tampil di depan karena naik jabatan, akhirnya harus ada tugas lain kan itu ya Pak ya. Nah itu yang membuat yang itu cemas gitu Pak. Jadi kalau nanti Rabu mau masuk itu sudah baik dari sekarang untuk outcome-nya itu kan kita mesti tadi kan perlu sensitivitas harus masuk ya.
sensor ekuitas masuk bisa merasakan itu, melihat. Saya berikan untuk bisa situasi yang waktu itu misalnya dia percaya diri, ternyata masih kesulitan tuh Pak, si itunya Yang yang sakit. diinginkan apa Pak? Udah clear belum? Semisal Apanya Pak? muncul nggak dalam statementnya si klien ini, semisal ketika ditanya, terus yang Anda inginkan apa Pak, Bu? Oke, saya ingin ketika saya berbicara di depan orang, saya dalam keadaan yang tenang. Itu terucapkan nggak? Udah Pak. Sudah ya? Sudah. Sudah. Oke, Sudah. itu bisa dibantu dengan gini. Semisal kalimat yang disampaikan gini, Pak. Saya ingin ketika saya berbicara di depan banyak orang, saya dalam keadaan yang tenang. Gitu. Oke, biasanya itu saya tanya lagi, Pak. Oke, boleh nggak Bu, Pak, gitu, disampaikan ke saya persisnya seperti apa sih Anda tenang di depan banyak orang ketika berbicara itu? Jadi nggak secara overt atau langsung atau terbuka disuruh, oke bayangkan, nggak usah Pak. Dengan kita bertanya seperti itu, tanpa kita nyuruh bayangin, orang itu akan bayangin dengan sendirinya kok. Ya. Jadi tanyanya gitu, oke. Kalau menurut Anda, boleh nggak saya tahu, kira-kira saat Anda tenang di depan banyak orang, berbicara di depan banyak orang dalam keadaan tenang itu seperti apa persisnya? Bisa Anda ceritakan ke saya? Yang Anda inginkan nggak gimana tuh kira-kira? Ya saya ingin gini. Ketika dia ngomong seperti itu, percaya saya Pak, dia itu sudah gambar Pak. Tanpa kita harus minta, oke bayangkan ya Bu, kalau orang dalam keadaan yang stressful diminta bayangin itu susah Pak. Ya. Susah, gitu. Karena pada saat itu kalau kita bahas dari sisi otaknya, dia dalam keadaan fight, flight, freeze gitu kan. Dia nggak bisa berimajinasi, dia nggak bisa membayangkan. Terus caranya biar bisa gimana? Ditenangin dulu, relaksasi dulu aja. Nggak apa. Nggak bisa bayangin, udah nggak apa, nggak usah dibayangin. Kita relaksasi. Nah, diajak relaksasi dulu, baru diminta untuk bayangin. Atau pada saat relaksasi udah masuk dalam kondisi trance, kalau misalnya pakai hipnoterapi ya udah langsung diarahkan. Oke, sekarang silakan Anda bayangkan. Nah, itu juga boleh. Cari cara-cara yang menurut Anda itu menghasilkan, Pak. Ini pilihan-pilihan cara dari saya, silakan dipertimbangkan aja dulu. Ya. Baik, terima kasih Pak Idrus. Sama-sama. Makasih Pak Teten. Boleh yang lainnya? Masih ada cukup waktu, kita beberapa menit lagi. Mas Agung misalnya, atau Mbak Fitri. Mas Novel, Mas Hardianto. Atau ada yang mau didetailkan lagi? Ada Uncle Joe di sini. Oh, ada Uncle Joe. Uncle Joe Yono, boleh nih Uncle. Masih di sana teman-teman? Oke, atau kita cukupkan dulu pembahasannya. Kita direkord ya, jadi biar rekodnya bagus, nggak terlalu panjang. Kita diskusi bebas setelah ini. Kita closing dulu aja ya, Mbak Dari. Closing, kita diskusi bebas teman-teman. Silakan. Silakan Mbak Dari, di closing dulu. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di bedah buku kedua pada malam hari ini. Semoga tetap ada manfaatnya terus. Kita bersilaturahmi juga di grup. Jadi tidak sampai di sini tapi terus, dan komunitas itu milik kita bersama. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.